Penulisan ulang sejarah nasional menimbulkan polemik. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR, Menteri Kebudayaan Fadlizon bilang, penulisan ulang sejarah yang dibuat adalah dari perspektif Indonesia dan bukan hanya berisi catatan masa lalu. Menurut Fadlizon, penulisan ulang sejarah juga diperlukan untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda. Bahwa yang ingin kita buat ini adalah sejarah versi Indonesia. Jadi Indonesia sentris, perspektif Indonesia. Dalam perspektif Indonesia ini, saya kira aktor-aktornya juga sangat berbeda tentu saja. Dan inilah yang ingin ditulis. Jadi sejarah tentu saja bukan sejarah atau catatan sekedar masa lalu, tapi dalam konteks Indonesia, sejarah telah menjadi jembatan yang menghubungkan identitas nasional, kebijakan politik dan perjuangan kolektif. Lalu masih ada narasi sejarah yang kita pelajari belum sepenuhnya membebaskan diri dari perspektif kolonial, kurang menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, sehingga sering dipandang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terutama generasi muda. Ketua DPR, Puan Maharani, mempersilahkan jika penulisan ulang sejarah memang perlu dilakukan, namun jangan sampai ada sejarah yang dihilangkan. Puan mengimbau agar penulisan ulang sejarah dilakukan secara hati-hati dan transparan. Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan terburu-buru, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada, walaupun itu pahit, namun harus tetap disampaikan dengan transparan. Jadi jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kalau memang ingin diperbaiki silakan, tapi namanya sejarah, apakah itu pahit ataukah itu baik, ya kalau memang diulang harus diulang dengan sebaik-baiknya. Jadi Anggota Komisi 10 DPR fraksi Partai Gerindra, Latindro Latundrung, mendukung wacana penulisan ulang sejarah Indonesia. Gerindra meyakini tidak akan ada hal yang ditutup-tutupi, apalagi dihilangkan dalam penulisan ulang sejarah. Fraksi Partai Gerindra tentu sangat mendukung untuk melakukan revisi ataupun perubahan pembaruan sejarah. Dengan tujuan revisi tersebut tentu akan menghadirkan sejarah yang lebih utuh dan lebih ilmiah. Dan kami juga percaya bahwa Kementerian Kebudayaan tidak akan menyusun naskah sejarah menutupi konflik sosial ataupun menghilangkan peran tokoh-tokoh bangsa yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR fraksi PDI Perjuangan, Boni Triana, menilai istilah sejarah resmi dalam penulisan ulang sejarah tidak tepat. Boni juga mempertanyakan isi buku sejarah yang ditulis ulang. Karena dampak atau tafsiran yang akan muncul apabila ada sejarah resmi atau sejarah yang dikeluarkan oleh versi negara, maka akan ada sejarah yang tidak resmi, sejarah yang ilegal, bahkan subversi. Apabila buku ini hanya kompilasi sumber sekunder, maka saya pikir ya mubazir. Mohon maaf, mubazir. Bagaimanapun proyek ini kan menggunakan uang rakyat. Ya, sehingga kalau tidak ada yang baru, ya, bahkan cuman mendaur ulang, ya buat apa? Nah, Kementerian Kebudayaan tengah mengerjakan penulisan ulang sejarah nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon bilang, penulisan ulang sejarah ini ditargetkan rampung dan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penulisan ulang sejarah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak mendukung asal tidak menghilangkan sejarah yang pernah ada, meskipun kelam sekalipun. Di sisi lain ada juga yang mempertanyakan urgensi penulisan sejarah ulang. Pagi ini kami akan bahas bersama anggota Komisi 10 DPR fraksi PDIP, Boni Triana. Selamat pagi Mas Boni. Selamat pagi. Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga anggota Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, Usman Hamid. Selamat pagi Mas Usman. Selamat pagi Bung Mario, selamat pagi Bung Boni. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Mas Boni terlebih dahulu. Mas Boni, ini dalam pembahasan Komisi 10 DPR dan Kementerian Kebudayaan, apa alasan dilakukannya penulis ulang sejarah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar
Apa urgensinya? Apa sebenarnya tujuan? Justru itu yang kami pertanyakan di Komisi 10, sehingga eh, setelah pertemuan dengan kelompok masyarakat, aksi dalam hal ini, ya, kita menggelar rapat kerja dan itu dipertanyakan. Ya. Pertanyaan itu muncul kan karena memang proses penulisan ini terkesan buru-buru, kemudian tidak transparan. Karena menurut pengetahuan kami, yang namanya penulisan sejarah nasional itu kan mestinya didahului dengan seminar sejarah, konferensi sejarah nasional yang diikuti oleh berbagai ragam macam sejarawan dari berbagai macam latar belakang, sehingga ada proses yang terbuka, orang bisa mengikuti di sana. Seperti itu, sehingga itu kami pertanyaan apa urgensinya. Satu-satunya alasan yang dikemukakan oleh Menteri dalam rapat kemarin adalah karena kita sudah terlalu lama tidak menulis atau tidak merevisi atau bahkan memutakhirkan buku sejarah yang ada. Sudah hampir beberapa puluh tahun kita tidak punya buku sejarah. Seperti itu saja yang kami dengar. Tapi kalau membaca dari konsep, tentu ada beberapa bab yang ditambahkan, seperti misalkan era SBY dan juga era Pak Jokowi, ya, bahkan juga sudah masuk di sana sebagian awal dari Pak Prabowo kalau merujuk kepada keterangan Menteri Kebudayaan. Seperti demikian. Oke, Mas Boni. Tetapi dari DPR sendiri kemarin saya baca di berita-berita bahwa sampai saat ini Komisi 10 belum menerima draftnya, karena kan sudah 70%, katanya sudah mau mendekati selesai. Apakah sampai saat ini dari DPR sudah menerima draft penulisan ulang ini? Sejauh ini belum menerima. Bahkan satu-satunya pegangan kami cuma konsepsi yang selama ini beredar dari tangan ke tangan gitu melalui pesan di WhatsApp. Ya, itu saja yang pegangan kami dan juga rujukan bagi kami untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak Kemenlu. Ya. Oke, berarti sampai saat ini belum menerima ya, Mas Boni? Belum menerima ya? Ini kami belum menerima draft itu. Oke, kalau begitu saya ke Mas Usman. Mas Usman, sebelum saya ke Mas Usman, saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa kami sudah mengundang dari pihak pemerintah, dari Kementerian Kebudayaan, tetapi hingga saat ini memang masih belum ada respon dan kita masih terus menunggu jawaban dari Kementerian Kebudayaan. Saya ke Mas Usman. Mas Usman sepertinya tersenyum mendengar ini informasi. Mas Usman, bagaimana Anda melihat bahwa ini satu sisi perlu adanya penulisan sejarah ulang, tetapi mendapat kritik banyak pihak, termasuk terkait dengan waktu yang begitu singkat, Januari 2025, dan katanya 17 Agustus hadiah buat kemerdekaan. Menurut Anda seperti apa? Ya, sebenarnya memang diperlukan, apalagi kalau melihat proses transisi politik di Indonesia masih belum menuntaskan penyelesaian kejahatan-kejahatan di masa lalu. Misalnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pada awal tahun yang lalu, tahun 2024, Presiden memberikan pidato mengakui 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang telah diidentifikasi oleh tim penyelesaian secara non-yudisial. Salah satu rekomendasi mereka adalah penulisan ulang sejarah. Nah, penulisan ulang sejarah di sini diletakkan di dalam perspektif penyelesaian hak asasi manusia. Ada banyak contoh di negara lain. Salah satunya adalah di Guatemala. Di Guatemala dibentuk sebuah komisi klarifikasi keadilan atau klarifikasi sejarah dan keadilan. Nah, ini untuk memberikan semacam pemenuhan hak-hak atas kebenaran untuk para korban, untuk masyarakat yang mengalami ketertindasan. Nah, komisi ini, komisi klarifikasi sejarah ini dipimpin oleh seorang uskup dan beranggotakan 700 orang. Bayangkan jumlah anggota tim kita di Indonesia, misalnya kalau dibandingkan dengan sejarawan yang terlibat di dalam proses penulisan ulang sejarah resmi, jumlahnya sangat kecil. Jadi hampir tidak mungkin ini bisa memenuhi harapan kita bersama. Yang kedua, ini sebenarnya yang menjadi prinsip dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Dan prinsip ini justru dianggap oleh Direktur Museum dan Kebudayaan sebagai sikap-sikap yang sesat atau radikal. Makanya tadi saya tersenyum sebenarnya. Nah, prinsip ini adalah prinsip bahwa sebaiknya tidak ada sejarah resmi. Sebab kalau ada sejarah resmi, seolah-olah
siapapun yang akan menulis sejarah yang tidak resmi akan rentan dianggap menyimpang, dianggap sesat, dan bahkan dikriminalisasi gitu. Entah itu dengan misalnya hukum pidana atau hukum-hukum lain yang menganggapnya sebagai tindakan subversif gitu. Berarti menurut Jadi, Anda tidak ada sejarah tunggal ya? tidak boleh ada sejarah tunggal. Kalau ada sejarah tunggal, misalnya begini, tahun 80-an pemerintah Orde Baru menerapkan azas tunggal Pancasila. Sejumlah organisasi keagamaan memberikan penolakan, sikap-sikap kritis. Dan akibatnya adalah dua peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priuk tahun 84, dan yang kedua adalah peristiwa di Talang Sari tahun 89. Jangan sampai peristiwa itu berulang lagi di masa yang akan datang. Dan yang jauh lebih penting sebenarnya adalah kejujuran kita di dalam melihat masa lalu. Saya melihat draft yang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, dari mulai 30 halaman yang pertama maupun juga draft yang beberapa hari terakhir ini beredar, terlalu ambisius, ingin meletakkan sejarah sampai ke masa-masa prasejarah gitu ya, sejarah. Mas Usman, berarti berbeda dengan DPR. DPR belum menerima, tetapi dari Mas Usman dan kawan-kawan di aksi sudah menerima draft tersebut ya? Menerima dalam arti di bawah tangan begitu, bukan sesuatu yang diumum. Ya, seharusnya pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, mengumumkan naskahnya secara resmi di website atau di situs internet dari Kementerian Kebudayaan. Jangan sampai polemik RUU TNI kembali terulang, naskahnya tidak pernah diumumkan, lalu ada perdebatan seolah-olah kritik dari masyarakat merujuk pada dokumen yang berbeda dengan apa yang dibahas dalam dokumen di DPR. Jadi saya kira Kementerian Kebudayaan perlulah kiranya memberikan keterbukaan, memberikan transparansi di dalam proses penulisan sejarah ini. Tetapi kami secara awal, secara prinsip pada awalnya menolak adanya sejarah resmi. Oke, Mas, sebelum saya ke Mas Boni, Mas Usman, bagaimana setelah melihat draft tersebut? Apakah memang yang ingin dipertegas dalam penulisan sejarah ulang ini terkait dengan ini merevisi narasi yang sudah ada, penambahan materi sejarah baru, atau sebenarnya pelurusan sejarah yang ada di dalam situ, atau sebenarnya mencakup ketiga-tiganya? Ketiga-tiganya, yang pertama memang ada semacam landasan lah untuk menambahkan fakta-fakta sejarah baru. Misalnya temuan lukisan goa yang berusia 51.000 tahun di Sulawesi misalnya, atau fakta sejarah bahwa Indonesia tidak pernah misalnya dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tapi hal-hal semacam itu sebenarnya sudah banyak diulas di dalam berbagai tulisan-tulisan ilmiah. Nah, yang saya khawatirkan adalah wacana di dalam naskah tersebut untuk mengedepankan identitas nasional, menghapuskan misalnya perspektif kolonial, tetapi dengan suatu kecenderungan yang ingin mengagung-agungkan identitas kebangsaan di dalam sejarah masa lalu. Nah, kalau itu yang hanya mau dilakukan, yaitu glorifikasi kejayaan bangsa di masa lalu, saya khawatir kita akan mengarah pada pemerintahan yang fasis seperti di Italia di era Mussolini, atau di Spanyol di era Franco, atau di Jerman di era Hitler, di mana sejarah itu ditunggalkan, sejarah itu didasarkan pada kebanggaan yang berlebihan pada bangsa, pada identitas diri, kalau di Jerman pada ras Arya gitu, sehingga meniadakan prinsip-prinsip perlindungan individu hak asasi manusia. Nah, perspektif ini saya kira yang harus dikoreksi, jangan sampai timbul nasionalisme yang agresif sebagaimana yang terjadi di dalam negara-negara dengan sistem politik fasis. Oke, saya ke Mas Boni. Mas Boni, bagaimana DPR melihat Januari katanya akan diumumkan di Agustus, 17 Agustus 2025, hanya dalam beberapa bulan. Dari DPR sendiri melihat apakah memang ini terlalu terburu-buru sehingga mungkin saja ada metodologi yang mungkin dilewatkan ataupun juga tidak dimasukkan dalam penulisan ulang ini, atau bagaimana sebenarnya? Saya mau memberi ilustrasi karena saya juga sejarawan. Jadi saya tahu betul bagaimana proses penulisan sejarah itu kalau dilakukan secara serius. Ada sejarawan dari Belgia namanya David van Rijbrouck. Dia menulis buku judulnya Revolusi Indonesia dan Lahirnya Dunia Baru. Ya, itu buku bestseller, sedang dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia sekarang dari bahasa Belanda. Buku ini ditulis dalam jangka waktu 4 tahun. Sejarawan ini mewawancarai hampir sekitar 200 narasumber yang ikut ataupun bersaksi
bagaimana peristiwa di awal-awal kemerdekaan terjadi di Indonesia. 200 narasumber dari berbagai tempat. Ya. Dokumen dia periksa 4 tahun dan hasilnya mencengangkan. Ya. Sekitar 900 halaman dan buku itu menjadi bestseller dan juga mengemukakan banyak hal baru di dalamnya. Ini sebagai gambaran saja bagaimana sebuah penulisan buku sejarah itu pastinya tidak hanya mengompilasi sumber sekunder. Ya. Jadi dari buku yang sudah ditulis, tapi mestinya juga menelaah lebih dalam atas dokumen-dokumen, arsip, apalagi buku ini memang rentang waktunya panjang sampai 10 jilid. Ya. Dan juga sebetulnya kalau menurut saya, kalau dari buku sejarah yang sudah ada baik dari SNI, kemudian juga ke buku IDAS Indonesia dalam Arus Sejarah yang terbit tahun 2012, kalau memang buku ini mau melengkapi, mestinya ya juga nggak perlu sampai 10 jilid gitu ya. Ini hanya melengkapi dari yang ada, berarti kan hanya menambahi kekurangan narasi dari yang belum ada di buku sebelumnya. Artinya memang temuan-temuan yang diklaim baru, yang sebetulnya di kalangan sejarawan yang nggak baru-baru amat gitu ya, itu bisa dimasukkan ke sana. Sehingga 10 jilid, kalau kita lihat tentang waktunya memang mepet gitu. Kecuali juga keroyokan, dikerjakannya memang keroyokan. Dan saya mendengar info yang juga menurut saya agak sedikit membuat saya terus bertanya, ini antara tim penulis jilid, karena ada 10 jilid dengan yang jilid lainnya itu tidak saling terkoneksi gitu ya. Jadi seperti otonom masing-masing bekerja, seperti di buru-buru waktu. Dan juga ada tor yang dibuat, jadi seperti top down gitu. Jadi teman-teman sejarawan ini seperti dikasih orderan untuk menulis ini dan itu gitu ya. Nah sementara kalau misalnya memang penulisan sejarah yang seperti dilakukan sebelumnya, memang harus melalui proses ada diseminasi publik, ada proses diskusi, dinamika, perdebatan, sehingga temuan-temuan dari para sejarawan itu ya mencapai satu kata konsensus. Misalkan kata atau istilah terminologi Indonesia sentris itu sebetulnya yang sudah dipakai sejak zaman Kongres Nasional Seminar Sejarah Nasional tahun 57. Jadi Indonesia sentris itu justru diformulasikan tahun 57, bukan barang baru sekarang. Itu memang sejarah kita tuh sejarah Indonesia sentris. Jadi Mas Boni kalau melihat Mas Boni kalau melihat rentang waktu normalnya dalam penulisan ulang sebuah sejarah sebuah negara misalkan butuh berapa lama? Ya itu relatif ya. Relatif. Orang bisa ngomong 4 tahun lama, ada bisa ngomong 10 tahun, macam-macam. Tapi poin saya adalah mestinya ada proses atau prosedur penulisan yang dilakukan dengan tahapan-tahapan tadi. Ada research-nya. Saya agak kurang yakin kalau buku ini ditulis menggunakan research yang mendalam gitu ya. Nah kalau riset mendalam itu kan mencari arsip saja membutuhkan waktu. Membaca arsip yang sebagian juga berbahasa Belanda, bahkan paleografi juga membutuhkan waktu. Jadi memang idealnya buku ini tidak dikerjakan terburu-buru gitu ya. Bukan karena momen Agustus 80 tahun, tapi karena pentingnya momentum sejarah kita yang ditulis ini, maka membutuhkan satu riset yang mendalam sehingga nanti yang disampaikan juga benar-benar bermutu lah. Kan? Apakah kita bisa bilang DPR menolak sebenarnya ini pada akhirnya keluar di 17 Agustus 2025 atau bagaimana sebenarnya? Dalam keputusan rapat kemarin kami sudah bilang ada 2 butir penting. Pertama, kata istilah atau terminologi sejarah resmi ataupun terminologi sejarah resmi baru itu tidak digunakan. Ya, satu. Jadi artinya buku ini kalau nanti jadi ya tidak bisa menjadi atau bukan satu-satunya rujukan gitu ya dalam pengajaran sejarah. Jadi tidak bisa juga kita klaim bahwa ini satu-satunya rujukan. Yang kedua, DPR juga meminta untuk tidak tergesa-gesa mengerjakannya. Karena kalau tergesa-gesa nanti ya kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Dan juga ada beberapa bab yang kami soroti, misalkan dari fraksi PDI Perjuangan merasa jilid 8 mengenai pemerintahan di era Bung Karno itu tonnya agak sedikit minor. Dikasih judul misalkan masa bergejolak dan ancaman integrasi. Jadi seolah-olah itu masa di mana penuh gejolak dan ancaman aja, tidak ada achievement-nya, tidak ada pencapaian. Padahal pada masa Bung Karno kita tahu kita sebagai sebuah bangsa dihargai di
ya regional maupun internasional, karena Asia Afrika, karena penyelenggaraan Asian Games, macam-macam lah. Saya pikir itu mestinya jadi titik tekan dan juga fokus di jilid ini, dan itu menjadi perhatian kami bersama di PDI Perjuangan. Oke, menurut Anda ada peristiwa politik yang ingin dikaburkan dalam penulisan sejarah ini, Mas Boni? Sebelum saya ke Mas Usman. Kalau misalkan kita melihat susunan outline yang beredar, gitu, ya, sepertinya ada peristiwa yang ingin tonnya itu agak sedikit diabaikan, entah mungkin menghindari kontroversi atau entah mungkin karena tidak ingin menciptakan kegaduhan, saya nggak tahu. Tapi intinya begini, sejarah menurut saya justru harus bisa membuka peristiwa sepahit apapun. Karena dengan itu kita belajar sebagai bangsa. Kalau kita hanya mengglorifikasi, itu nanti punya potensi narasi ini akan menjadi narasi sejarah yang chauvinistik. Gitu ya, hanya mengagung-agungkan masa lalu, kemudian membagus-baguskan, tapi peristiwa-peristiwa, salah satunya yang tadi Mas Usman bilang tentang kejahatan kemanusiaan, kita tidak akan belajar. Artinya siklus kejahatan, siklus kekerasan, di mana seringkali juga negara terlibat, akan terus berulang di masa yang akan datang. Nah, itu yang kita harus hindari. Oke, saya ke Mas Usman. Mas Usman, Ketua Aksi Marzuki Darusman di DPR bilang tindakan menulis sejarah itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa. Apa sebenarnya mau disampaikan oleh Aksi dengan pernyataan yang mau disampaikan jelas dari Pak Marzuki Darusman adalah penolakan atas rencana penulisan sejarah resmi. Jadi seharusnya identifikasi terhadap identitas kebangsaan, terhadap sejarah di masa lalu, tidaklah dikemas secara tunggal atau diseragamkan, gitu ya. Apalagi sampai menempatkan versi sejarah lain nanti seolah-olah tidak resmi atau seolah-olah ilegal. Dan karena itu akan membuka peluang bagi otoritarianisme baru atas nama kebenaran sejarah versi pemerintah, gitu. Jadi karena itulah saya kira Aksi menolak rencana pemerintah untuk melakukan penulisan ulang sejarah resmi versi Agustus 2025 itu. Dan sebagai satu jalan penyelesaian, kami usulkan agar pemerintah mengintegrasikan penulisan ulang sejarah itu di dalam perspektif penyelesaian pelanggaran HAM. Sehingga bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Kan masa lalu kita bukan hanya tentang kejayaan, tapi juga tentang kekalahan, tentang kesalahan, tentang masa-masa yang kelam di mana kita perlu belajar. Misalnya, di tahun 65 ada begitu banyak orang dituduh komunis dan dibangun kebencian pada komunis sehingga timbul begitu banyak pembunuhan massal tanpa ada pertanggungjawaban hukum atau diskriminasi terhadap orang-orang Hokkien, terhadap orang-orang Tionghoa yang berujung pada kerusuhan rasial terhadap perempuan, perkosaan rasial di tahun 98 gitu. Hal-hal semacam ini saya kira harus diakui sebagai suatu kesalahan kita di masa lalu, dan seharusnya dari pembelajaran itu kita menyusun langkah ke depan, melarang diskriminasi, melarang pembunuhan atas nama apapun, agama, suku, ras, dan seterusnya. Jadi memastikan hukum itu tegak, memastikan ada moralitas kolektif baru, bahwa Indonesia yang baru adalah Indonesia yang meletakkan seluruh anak bangsa dalam kesetaraan, dalam kebebasan, dan di dalam perspektif persaudaraan. Tidak ada lagi yang dianggap, misalnya tidak boleh ada lagi jargon-jargon asing misalnya. Jadi yang membentuk sikap-sikap xenofobia, sikap-sikap yang sifatnya nasionalisme chauvinistik atau nasionalisme yang agresif, itu yang justru membuat kita nggak bisa besar ke depan, gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi pemikiran-pemikiran dari Aliansi Keterbukaan Sejarah. Selain memang secara substansi penggalan-penggalan sejarah tampaknya banyak yang hendak dihilangkan. Bahkan narasi tentang Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928 itu tidak muncul. Gitu. Nah, gerakan mahasiswa, gerakan misalnya perempuan di tahun 97-98 yang berujung dengan penculikan, penghilangan, atau misalnya kerusuhan yang membakar anak-anak miskin kota, atau misalnya penembakan mahasiswa di Trisakti, di Semanggi, itu saya kira belum mendapat perhatian yang cukup. Jadi lagi-lagi kalau sejarah ini ingin ditulis dengan cara yang kredibel dan penuh integritas,
sebaiknya pastikan partisipasi masyarakat, partisipasi korban untuk bertutur, untuk bercerita tentang pengalaman masa lalu. Bukan hanya di masa Orde Baru tentu saja, bahkan sampai di era kolonial ada Pak Jeffrey Pondah yang berkali-kali bolak-balik Belanda untuk meminta keadilan atas peristiwa pembunuhan massal di Rawagede misalnya gitu, dan di banyak penggalan sejarah lainnya di Indonesia. Jadi saya kira sejarah masa lalu bukanlah sejarah tentang para aktor-aktor di tingkat elit, di tingkat diskursus saja, tapi adalah cerita tentang masyarakat di tingkat konkursus, di tingkat bawah, di tingkat akar rumput. Itu yang juga perlu mendapat perhatian dari negara. Oke, termasuk juga kemarin saya mencatat bahwa di aksi di DPR mengatakan ada beberapa peristiwa politik yang diduga dikaburkan, itu seperti penyelenggaraan konferensi Asia Afrika 1995 dan Asian Games 1962, pun juga ada sejarah 12 pelanggaran hak asasi manusia. Apakah itu betul yang terdapat dalam draft tersebut atau bagaimana, Mas Usman? Betul sekali. Konferensi Asia Afrika tampaknya kurang mendapat perhatian di dalam, paling tidak di dalam naskah yang sudah kami bisa baca saat ini, meskipun dari tangan tidak resmi gitu. Padahal konferensi Asia Afrika itu sangat penting untuk meletakkan bagaimana nilai-nilai kebangsaan Indonesia itu diletakkan di dalam cakrawala global, di dalam kosmopolitanisme global. Kita bukan hanya ingin membangun Indonesia yang bermartabat, tapi dunia yang bermartabat. Kita bukan hanya ingin membangun ekonomi yang bebas dari eksploitasi kapital, tapi juga ekonomi dunia yang lebih adil misalnya. Kita bukan hanya ingin membangun gerakan di Asia, apalagi di ASEAN saja, di Asia Tenggara, tapi di Asia, termasuk India, misalnya termasuk Australia atau bangsa-bangsa di Melanesia, dan juga di Afrika, yang ketika itu memang terjajah gitu. Jadi perspektif pasca kolonial atau perspektif yang ingin dikeletakkan oleh pemerintah Indonesia saat ini dalam sejarah, sebaiknya tidak hanya menempatkan sejarah seolah-olah ada di ruang Indonesia sendiri, ada di ruang kosong. Padahal Indonesia tidak bisa dipisahkan dalam sejarah dunia gitu. Nah, ada beberapa penggalan sejarah lain yang juga tidak tampak di dalam naskah awal. Karena itu kami memiliki banyak sekali. Oke. Saya ke Mas Boni. Mas Boni, setelah berbincang dengan Mas Usman, penjelasan Mas Usman terkait dengan ada beberapa peristiwa politik seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, dan juga Mas Boni juga sudah memberikan contoh-contoh. Bagaimana jika memang pada akhirnya Agustus tetap dikeluarkan penulisan ulang, di-launching penulisan ulang sejarah ini? Dari DPR sendiri, apa sebenarnya yang akan dilakukan? Dalam arti bahwa ingin memberikan usulan atau masukan kepada 120 kalau tidak salah penulis sejarawan yang ikut bergabung dalam proyek ini. Atau bagaimana? Apa yang akan dilakukan DPR? Ya, saya pikir begini, poin dalam rapat Komisi 10 kemarin, satu bahwa memang ini bukan sejarah resmi, artinya memang sudah declare, ya ini buku biasa lah, buku sejarah biasa, pertama itu. Yang kedua, apabila tetap terbit, janji menteri sebetulnya nanti ketika draft ini akan mencapai 70-80% akan dibuka ke publik. Akan ada sebuah acara. Kabarnya begitu ya, sedang dikejar sebetulnya. Kita akan tunggu janjinya menteri ini sampai mana. Tapi kalau melihat dari konsep yang beredar, tentu kelompok aksi sudah memberikan masukan, ada banyak sejarawan yang juga tidak ada di dalam tim penulisan memberi masukan. Mestinya Kementerian Kebudayaan mendengarkan masukan-masukan itu. Bukan kemudian melabel sesat, radikal, bid'ah segala macam itu yang kemarin terjadi, tapi sudah meminta maaf menterinya. Nah, masukan-masukan ini mestinya ke dalam buku ini ada, gitu. Jadi didengarkan. Tuh. Yang berikutnya adalah, menurut saya yang lebih penting dari penulisan sejarah ini justru bukan sejarah resmi, official history, atau sejarah yang kemudian punya tendensi monotafsir, tafsir tunggal. Tapi yang lebih penting menurut saya bagaimana mendorong partisipasi publik dalam sejarah, atau istilah yang ada di dalam bidang sejarah itu sejarah publik. Karena sejarah publik ini lebih partisipatoris, lebih emansipatoris, lebih banyak melibatkan publik untuk terlibat dalam kegiatan di museum, di ruang-ruang publik, sehingga mereka merasa terlibatkan dan merasa memiliki dengan sejarahnya, sejarah bangsanya sendiri. Jadi bukan satu sejarah yang sifatnya top down sebagaimana ditunjukkan oleh tim penulisan sejarah resmi ini. Kita memang membutuhkan rujukan untuk pelajaran sejarah. Tentu itu
satu hal yang nggak bisa kita pungkiri. Ya. Tapi bagaimana rujukan pengajaran sejarah di sekolah ini pun mestinya memenuhi kaidah-kaidah standarisasi penulisan sejarah. Kenapa kemudian kami menolak istilah sejarah resmi misalkan? Sementara itu tim, ya dalam hal ini editor tim penulisnya sudah mengatakan bahwa proyek penelitian ini menggunakan standar metodologi yang ketat. Jadi seperti contradictio interminis. Di satu sisi menggunakan istilah sejarah resmi, di sisi lain juga menggunakan klaim metodologi ketat. Karena metodologi dalam ilmu sejarah sebagaimana metodologi dalam ilmu-ilmu lainnya itu tidak berurusan dengan resmi atau tidak resmi. Tapi kebenaran yang mestinya ilmiah, kebenaran yang mungkin suatu saat bisa dibantah lagi. Ya. Nah, ketika nanti sejarah ini menjadi sejarah resmi, tunggal, versi penguasa, ketika ada temuan-temuan dari sejarawan, dan sampai hari ini pun begitu banyak karya-karya sejarawan dari universitas, dia kemudian tidak punya keleluasaan untuk mengoreksi itu, karena sudah terlanjur nanti diberikan kepada anak sekolah, menjadi soal dalam ujian CPNS misalkan. Nah ini yang kita harus hindari, sehingga kalau sudah diakui bahwa ini bukan sejarah resmi atau official history, maka mestinya itu bisa terbuka terhadap versi-versi lain. Kalau nanti kelak di kemudian hari ada temuan-temuan penelitian sejarah yang baru gitu, seperti itu sikap kami, alasan kami di Komisi 10 mengapa menolak, meminta kepada Kementerian Kebudayaan untuk tidak menggunakan istilah sejarah resmi atau bahkan sejarah resmi baru, seperti itu. Oke, saya ke Mas Usman. Mas Usman, terakhir, apa yang sebenarnya Anda dan teman-teman takutkan jika pada akhirnya sejarah yang dituliskan ini tidak sesuai fakta, atau kalau kata aksi mengaburkan peristiwa politik untuk memonopoli kebenaran, walaupun sebenarnya misalnya ini bukan sumber tunggal misalkan. Apa yang sebenarnya ditakutkan? Ya itu, mengaburkan peristiwa-peristiwa politik yang penting, dan dengan demikian nantinya mengaburkan kebenaran sejarah. Dan yang kedua, membodohi generasi muda. Saya kira guru-guru sejarah yang bertugas selama masa reformasi berkali-kali mengalami kebingungan karena ada versi-versi sejarah yang berulang kali direvisi. Dan seolah hanya menjadi rujukan yang tunggal. Padahal guru-guru sejarah itu kan memiliki referensi yang begitu beragam. Dan mungkin sebaiknya anggaran untuk misalnya penulisan ulang sejarah ini diberikan saja kepada para guru sejarah itu untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif, yang lebih misalnya menarik buat anak-anak didik kita gitu. Nah, kalau dikemas lagi di dalam sebuah sejarah yang tunggal, sejarah yang resmi, yang tafsirnya hanya tafsir dari penguasa, seperti misalnya buku peristiwa penumpasan G30 SPKI versi negara di tahun 80-an, itu berakibat siapapun yang menceritakan versi sejarah yang berbeda, itu bisa dikriminalisasi, bisa dituduh komunis, bisa dituduh PKI gitu. Sama seperti aksi baru menyampaikan pandangan di forum resmi loh, di DPR, di Komisi 10, dituduh sesat, dituduh bid'ah, dituduh radikal. Itu stigma-stigma yang saya kira sebaiknya dihindari gitu. Jadi kalau kita mau membangun masyarakat yang demokratis, maka perbedaan-perbedaan pandangan itu harus dihargai, dan itu adalah kewajiban pemerintah, kewajiban negara, terutama pemerintah, untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mencari informasi, menyebarkan informasi sesuai dengan yang memang mereka yakini gitu. Dan dalam hal ini tentu kaitannya dengan sejarah gitu. Dan jauh lebih penting lagi, sebenarnya kontribusi besar yang diharapkan dari penulisan ulang sejarah ini apa? Kalau tidak memberi sumbangsi pada kebenaran sejarah, tidak memberi sumbangsi pada usaha-usaha untuk mendapatkan keadilan bagi mereka yang terluka di masa lalu, untuk apa? Gitu. Kalau hanya untuk kebanggaan diri, untuk kebanggaan sebagai bangsa, saya kira kebanggaan yang berlebihan semacam itu justru menutupi kita dari kemampuan kita untuk melihat sisi kelam kita, sisi kelam di masa lalu yang sebenarnya kalau kita akui secara jujur, kita bisa memperbaikinya gitu. Tidak akan ada lagi daerah operasi militer di Aceh, seperti yang sekarang ini berlaku di Papua. Hampir tiap hari kita mendengar orang terbunuh di Papua. Itu hal-hal yang terjadi karena kita nggak pernah belajar dari sejarah daerah operasi militer di Aceh, di Papua, di Timor Timur, yang itu semua tidak ada di dalam naskah awal penulisan ulang sejarah saat ini. Dan kita harapkan apa yang disampaikan
pada pagi hari ini juga memberikan masukan terkait dengan penulisan sejarah ulang Indonesia sehingga komprehensif dan tidak seperti yang ditakutkan mengaburkan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Terima kasih anggota Komisi 10 DPR fraksi PDIP Boni Triana dan juga anggota Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia Usman Hamid. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih Bung Mario, Bung Boni. Selamat pagi. Terima kasih Mas Usman. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta kemarin dan akan mengunjungi Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pagi ini. Informasinya usai jeda.